yang tetap terus setia dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dan insya Allah bisa bersama-sama dengan beliau di jannah firdausnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah hari ini Ana izin perkenalan dulu sama teman-teman. Hari ini yang sudah hadir dari mana aja kalau boleh tahu? Makassar, Pak. Oh, Masya Allah, ada dari Makassar. Oh, Makassar, cukup banyak ya, Masya Allah. Bengkulu, Pak. Ada dari Bengkulu, wah, Masya Allah. Pegiat properti syariah ada dari Palangkaraya. Pegiat properti syariah ternyata sudah banyak ya kalau dari data developer properti syariah. Kebetulan Alhamdulillah, bukan kebetulan, kadar Allah Alhamdulillah, Ana salah satu member dari DPS juga, ya, yang menurut data yang kita punya, ya, sudah ada lebih dari 500 project tersebar di 108 kalau nggak salah ya. Dan Masya Allah semoga terus bertumbuh, makin berkembang. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dengan skema properti syariah ini dan insya Allah kita bisa jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Nah malam hari ini kita akan membahas tentang agensi ya, agensi properti syariah ini memang salah satu bisnis pendukung ya, salah satu bisnis yang menjadi penggerak properti syariah. Kenapa dibilang menjadi penggerak? Karena nggak bisa kita pungkiri ya dalam bisnis apapun ya, terutama yang ada produknya, baik itu jasa maupun barang, otomatis butuh yang namanya tenaga pemasaran sama penjualan. Nah, dalam hal ini kalau di properti syariah ya, khususnya yang tanpa bank ataupun properti syariah lainnya ya, peran agent properti ini sangat besar gitu, sangat besar. Bahkan kalau teman-teman di konvensional itu bisa dibilang agensi propertinya sangat banyak ya. Kita bisa tahu kayak ada Rewide, ada Century 21, ada Era, kemudian ada Remax, ada Remax, terus ada lagi dan lain sebagainya lah ya. Di Indonesia kurang lebih kalau mengikuti listing Arebi ya, itu lebih dari terdaftar lebih dari 500.000 pegiat properti ya yang terdaftar sebagai agent dan itu bertambah terus gitu. Dan Masya Allahnya di properti syariah ini sedang menggeliat ya, proyek-proyek bermunculan di mana-mana dan Insya Allah kita semua bermuamalah sekaligus berdakwah ya. Jalan dakwah yang kita pilih adalah jalan bermuamalah sehingga kita berharap apa yang kita lakukan sebagai praktek dilihat oleh banyak orang ya, sama umat muslim maupun orang non muslim sebagai sebuah kebaikan gitu, sebagai sebuah transaksi yang memang dirahmatin sama Allah ya, karena memang Islam rahmatan lil alamin sehingga kita menjadi contoh buat semua orang harusnya ya, alhamdulillah. Nah, di bisnis model agency properti syariah ini adalah bisnis model yang cukup menarik sebenarnya karena nggak bisa dipungkiri banyak orang-orang ya khususnya yang berbisnis di properti itu biasanya kalau diseriusin punya hasil yang kalau menurut Ana sih bisa sampai taraf luar biasa ya. Kalau di Jakarta khususnya di daerah Pondok Indah itu biasanya agent-agent Pondok Indah itu sekali dapat komisi bisa ratusan bahkan sampai miliaran gitu karena barang yang dijual cukup fantastis juga harganya kalau rumah-rumah di Pondok Indah atau di Jakarta Selatan ya khususnya sekitaran Radio Dalam, Kebayoran, terus kemudian Fatmawati, Cilandak, kemudian Pondok Indah sendiri itu rasio harganya mulai dari 4,5 miliar paling murahnya ya sampai harga-harga sudah di atas 150 miliar dalam bentuk rumah.
Ya kalau komisinya 2,5% standarnya buat agent properti, sekarang kan ada batas maksimum ya. Negara masuk dan membuat peraturan bahwa batas maksimumnya 5% yang diizinkan. Jadi kalau misalnya yang lebih dari 5% ya lebih berhati-hati, karena kalau misalnya diaudit kemudian ketahuan bisa nimbulin masalah. Ya, tapi yang jelas coba kita gambarkan aja gitu ya. Asumsinya dapat komisinya 3% lah biar gampang. Terjadi transaksi penjualan sebesar 45 miliar gitu. 45 miliar terjadi transaksi, maka komisinya tentunya kalau dikalikan 3% udah dapat 135 juta gitu. Dan itu jumlahnya signifikan sekali ya kalau kita kalkulasikan ya. Dan itu per satu penjualan. Jadi bayangin kalau misalnya kita jualan barang-barang dalam jumlah atau nilai yang besar ya, itu bisa menghasilkan, Ana salah, dari 45 miliar fee-nya 1.350.000.000 ya. Dan kadarullah Ana juga pernah nyaksiin sendiri ya, salah satu sahabat Ana dulu dia di Ciputra, komisinya itu dia jualan kurang lebih 6 lantai ya, 6 lantai office tower, itu fee-nya 2,3 miliar. Ya, dan itu jumlah yang luar biasa signifikan gitu. Dan kalau yang pegang orang yang bertakwa ya, insya Allah manfaatnya banyak gitu. Ya, manfaatnya banyak sekali. Dan memang di bisnis agensi ini, ya itu tadi potensinya besar. Tinggal bagaimana cara kita maksimalinnya. Ya, bagaimana cara kita mengelola bisnisnya. Model bisnisnya benar nggak sih? Langkah yang kita ambil dari awal udah benar belum sih? Dan itu semua yang menjadi awal ya, dimana kalau teman-teman memutuskan terjun di bisnis agensi properti syariah ini harusnya dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Tadi potensinya besar sekali kalau dibandingin kerja kantoran. Bahkan untuk dibandingin pekerjaan-pekerjaan sampai level misalnya yang paling sederhana, kalau di perusahaan multinasional itu level direktur itu gajinya kisaran 150 sampai 500 juta gitu ya untuk level direktur. Nah, di properti sendiri ya kalau kita serius, maka jumlah segitu bukan hal yang nggak mungkin untuk dicapai, bahkan itu mudah dan mungkin sekali dicapai. Tapi itu tadi balik lagi, kita gimana menyiapkan bisnis modelnya dari awal, karena bisnis model ini benar-benar penting banget. Nah, hari ini kita akan bahas secara general ya, insya Allah 1 jam ke depan ya, kurang lebih sampai 20.15 kita akan bahas terkait bisnis model ini ya, khususnya bisnis model agensi properti syariah ya. Karena kita bisnisnya berbasis syariah, otomatis yang kita lakukan adalah dengan skema-skema yang sesuai dengan syariatnya Allah ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Don Vito Amar, saya pegiat properti syariah ya, alhamdulillah dari tahun 2016. Nah, dari tahun 2017 lebih tepatnya, 2016 masih belajar waktu itu di kelas DPS Jakarta 9 ya. Pengalaman Ana bekerja sendiri, dulu pernah jadi operational sama merchandise manajernya di Transfashion Indonesia ya. Ana pegang 3 brand, terus kemudian sales dan marketing manager di HK Realty, salah satu developer BUMN. Kita banyak main di high rise ya. High rise itu kayak apartemen kos. Terus kemudian kita juga main di low rise service apartment tapi low rise. Ya, kita main office tower juga. Terus kita main landed house yang kelas menengah ke atas. Waktu itu harganya mulai dari 3,5 sampai 7 miliar. Lokasinya di Pejaten. Nah, kemudian tahun 2015 Ana memutuskan berhenti bekerja ya, bikin agent properti ya, DV properti waktu itu. Kita spesialis wilayah Cikarang, kita jual apartemen, kita jual rumah FLPP dulu ya. Kita jualan ruko dan banyak hal lainnya gitu. Dan sejak Januari 2017, ini salah tulis bukan 2015, 2017 Januari Ana mulai bikin yang namanya DAFCOD
Ya sebelumnya nggak ada kepikiran untuk jadi korporasi gitu. Dulu yang dilakukan cuma pengen hijrah aja dari yang halal, dari yang haram ya ke yang halal gitu, karena udah terkadung suka sama properti, terus nggak mau ganti bisnisnya gitu, karena udah tahu properti bisa menghasilkan hasil yang signifikan. Maka akhirnya diputuskan untuk udahlah, Ana mau di properti, terus cari yang memang apa namanya Iya. sesuai sama syariat Islam. Nah, akhirnya waktu itu ketemu kelas DPS, ikut apa half day workshopnya, half day seminar, terus kemudian masuk ke workshop, belajar selama 3 bulan sampai akhirnya memutuskan untuk fokus dan full ninggalin transaksi ribawi pada saat itu. Dan akhirnya mulainya justru bukan sebagai agensi lagi tapi sebagai developer. Ya, kurang lebih 6-7 bulan berjalan, bisnis agensinya dihidupkan kembali karena apa namanya lumayan gregetan gitu. Belum punya pengalaman jadi developer, kemudian apa namanya project yang dikembangin baru 2 ya pada saat itu, dan Ana berpikir bahwa oh ini waktu yang tepat untuk bikin bisnis agency dan masuk di dalamnya karena punya keahlian di sana gitu. Nah, akhirnya kita fokusin pada saat di awal kita bikin agency namanya DAF Property Syariah. Nah, bisnis modelnya waktu itu sederhana, kita sebagai agency fokus menjual properti ya, properti syariah. Kita fokus jualin, punya produk-produk teman-teman DPS sama teman-teman anak yang dulunya main di properti konvensional. Ya singkat cerita, bertumbuh bisnisnya sampai dengan hari ini. Ya, alhamdulillah saat ini sudah ada 6 lini bisnis ya, dan alhamdulillah masing-masing lini bisnis sudah mulai dilepas gitu. Artinya sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa berjalan sendiri, ya punya revenue stream sendiri, sehingga pipeline-nya ya kalau disebut orang-orang MLM, konsultan atau teman-teman yang biasa bergeliat di apa namanya bisnis investasi, di retail dan lain-lain disebut biasanya pipeline ya, pipeline. Pipeline-nya udah ada banyak sekarang alhamdulillah. Dan ekspektasinya bisnis-bisnis ini bisa berjalan sendiri dan memunculkan orang-orang hebat gitu ya, yang insya Allah nantinya bermanfaat buat umat. Nah, kemudian April tahun 2019 ya, kami bersepakat waktu itu ada 4 developer, ada Idera, ada DAF, ada Sasmita sama Enhome. Kita kolaborasi, merger, jadi developer yang namanya Enprosyar benderanya. Dan alhamdulillah Enprosyar saat ini sudah punya 5 project ya. Alhamdulillah project-projectnya sekarang berjalan dengan sangat baik ya, alhamdulillah, dan menjadi salah satu model bisnis untuk di developer ya, salah satu model bisnis yang juga menarik gitu. Jadi insya Allah, hari ini kita akan fokusnya ngomongin agency, jadi kita akan bahas tentang agency. Nah, kemudian ini project-projectnya ya, alhamdulillah sampai saat ini Allah amanahin untuk bisa ngembangin kurang lebih sekitar 11 project. Ya, ada Alisan Residence 1, Alisan Residence 2, ya ini dua-duanya di Depok, Rabani Premier Cikarang di Cikarang. Kemudian ada Arts Rabani Lenteng Agung, Iza Residence ya. Ini alhamdulillah hampir semuanya kecuali Rabani Premier Residence yang di Bintaro ini sudah terjual lebih dari 70% ya. Yang paling sedikit itu Alisan Residence 2, dia baru 75%. Sisanya sudah 80 sampai 95%. Ya, qadar Allah belum ada yang berhasil terjual 100%, jadi masih penasaran sampai sekarang. Nah, kemudian di Enprosyar ini ada 5 project yang sudah kita kembangin. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, kemudian ini bisnisnya sendiri ya, benderanya pakai DAF Corp sekarang. Kita punya holding, kemudian ada 6 bisnis ya, di bawahnya ada bisnis konsultan, ini sekarang udah diganti logonya. Jadi udah dipisah sendiri konsultan sekarang. Kita ada tim in-house juga bisnisnya, ada konstruksi, ada bisnis agensi ya, untuk member-member freelance biasanya masuk lewat Rumah Syariah Halal. Alhamdulillah 3 bulan terakhir perkembangannya luar biasa. Apa namanya kembali hidup lagi setelah 1 tahun apa namanya nggak terlalu di-push gitu. Jadi sekarang
udah ada kepalanya sendiri. Alhamdulillah timnya makin bertumbuh dan berkembang, kolaborasinya juga luar biasa, membernya juga sekarang makin banyak. Terakhir yang Anda tahu member itu sudah sekitar 400-an. Ya, alhamdulillah pertumbuhannya tiap bulan signifikan. Tinggal bagaimana memaksimalkan potensi member ini agar bisa kembali menghasilkan penjualan secara bersama-sama. Gitu. Terus kemudian ada APS ya yang ngadain acara hari ini. Ini lebih ke arah training dan edukasi. Kemudian ada DAFDigi ya, ini divisi konsultan digital kita. Alhamdulillah kliennya makin banyak dan makin banyak dipercaya sama developer-developer untuk mensupport bisnis developer gitu. Bahkan salah satu pencapaian terbaik kita meningkatkan sampai kurang lebih 500% omset developer ya. Dan Masya Allah sampai hari ini developernya buka project lagi gitu karena projectnya berhasil dijual dengan signifikan. Kemudian yang ini DAF Property Development, tapi qadar Allah DAF Property Development sudah diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Jadi sekarang untuk yang developing kita selesaiin yang existing, yang baru-barunya semua lewat Enproshare. Nah, kita masuk ke hierarki bisnis properti ya. Seperti yang teman-teman tahu, bisnis properti itu first entry-nya itu paling gampang masuk memang lewat agent independen. Ya, hampir sekarang di era yang serba terbuka dan segala sesuatunya tinggal pakai jempol, tinggal pakai klik, pakai handphone, pakai laptop, pakai desktop dan lain sebagainya, kita sudah bisa melakukan banyak hal gitu dan kemudahan ini kalau nggak dimanfaatin sayang banget gitu. Nah, biasanya orang-orang pertama kali kenal properti ya yang pengen dilakukan biasanya jadi agent independen. Dan ini biasanya modalnya sangat murah gitu dan simple. Kalau selama punya handphone dan punya internet, maka bisnisnya bisa dilakukan. Bahkan bahasa sederhananya ya, Anda suka sebut, kalau kita masih punya teman, maka bisnisnya masih bisa jalan gitu. Artinya banyak orang tidak menyadari potensi bahwa jualan properti itu cara termudahnya sebenarnya yang pertama adalah lewat ring 1. Nggak usah capek-capek kita cari ring 2, ring 3, ring 4 gitu yang jauh-jauh. Ring 1-nya dulu, apalagi kalau kita punya posisi strategis. Contoh paling sederhana dulu dilakukan sama teman Ana ya. Teman Ana itu alhamdulillah pada saat itu dia aktif di komunitas, kemudian dia ikut SPSI dulu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ya dari situ dia ngelihat ada kesempatan, dia punya database yang besar, dia jadi developer rumah FLPP ya. Dia jadi developer rumah FLPP, diajak orang lain kerja sama, dia punya database. Dalam waktu 1 tahun ya, dia bisa jual kurang lebih 300-an unit, dan itu dijual sama orang-orang yang dia kenal. Tiap kali dia ikut perjalanan dinas ya untuk ngurusin SPSI, tiap daerah dia data siapa aja yang butuh rumah, minat rumah difasilitasin gitu. Dan itu sebenarnya cara tradisional ya, nggak harus punya handphone dan punya lain-lain, cukup datang ke acara-acara komunitas, jalin ukhuwah ya, di situ lihat kesempatan bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Ya, makanya cukup banyak metode-metode yang bisa dilakukan dan itu sebabnya kenapa Anda selalu bilang nomor 1 setiap kali kita mulai bisnis ya apapun itu, yang pertama kita garap justru adalah ring 1 kita. Ring 1 kita itu siapa sih? Orang-orang yang di sekitaran kita dan dekat sama kita. Biasanya mereka cenderung punya potensi ya. Hanya saja kita mesti lihat kita sendiri ya itu hidupnya di segmen mana. Karena biasanya itu berhubungan dengan kemudahan kita berkomunikasi, kemudahan kita menjelaskan kepada orang, kemudahan kita untuk mentransfer pengetahuan kita. Contoh, misalnya kita hidup di kalangan pekerja buruh gitu ya. Kita kerja di pabrik-pabrik, maka akan jauh lebih mudah pada saat kita menjual ke teman-teman kita yang sama-sama kerja di pabrik. Kita tahu nih, berarti jualannya rumah murah deh. Ya, rumah-rumah perumahan
Islami yang harganya 150 sampai 200 juta gitu. Nah, kita kan udah tahu siapa marketnya, kita bisa jadikan sebagai target market. Nah, apa namanya, itu cara-cara yang biasa dilakukan. Kalau ke segmen kita menengah atas gitu misalnya, ya maka kita bisa manfaatkan networking kita. Oh, berarti kita kalau jualan properti yang harganya 500 sampai 1 miliaran. Gitu. Karena ring satu kita adanya di situ. Gitu. Sehingga akan lebih cepat, lebih mudah kita beradaptasi dan apa namanya, memasarkan apa yang kita pasarkan. Nah, makanya kebanyakan orang-orang itu mulai dengan sebagai agent independen atau ikut ke dalam agency, yaitu yang pertama. Yang kedua, ya biasanya kalau misalnya sudah berhasil, sudah sukses, kalau kemarin-kemarin ya sempat ada tren baru jualan 3, jualan 5, oh udah langsung buka agency sendiri, gitu. Karena banyak hal yang melatar belakangi, tapi yang paling sering adalah pengen dapat komisi lebih besar. Nah, pada saat mecah, punya agensi sendiri, ternyata belum tentu jualannya makin banyak gitu. Karena dulu ternyata dia bisa jualan banyak ya, atau kita bisa jualan banyak karena konten udah ada yang buatin. Karena udah ada yang apa namanya, edukasi timnya. Udah ada yang support administrasinya. Ya, udah ada yang apa namanya, motivasi timnya gitu sehingga roda organisasinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, giliran buka sendiri baru tahu gitu ternyata rumit juga ya bikin konten, ternyata butuh waktu panjang gitu. Apalagi kita nggak jago copywriting. Tadi Anda lihat di list ada salah satu spesialis copywriter ya, itu Kang Lido, itu Masya Allah. Daf juga pernah belajar sama Kang Lido, syukran untuk ilmunya. Nah, di bisnis agency properti ini memang lebih kompleks gitu. Hanya saja kompleks itu apabila teman-teman nggak tahu model bisnisnya mau gimana gitu. Ya, bisnisnya bisa dibuat sederhana. Kalau teman-teman memang jago jualan, fokus aja bisnis agensinya, jadilah jualan. Maka yang dilakukan biasanya rekrut member, kasih produknya, fokus sama 1 atau 2 produk, nggak usah banyak-banyak, ya paling banyak 5. Ya itu pun kalau timnya lebih dari 10, kalau timnya cuma berlima gitu ya, sebenarnya bukan agency sih itu. Ya minimal 10 lah. Nah kalau bersepuluh ya maksimum dimulai dari 3 dulu. Kalau 3 udah mulai jago jualan, tambahin produknya jadi 5. Ya. Dan fokusnya memang cuma jualan aja, rekrut jualan, rekrut jualan, rekrut jualan, rekrut jualan, sehingga bisnisnya fokus. Ya banyak teman-teman yang main di bisnis fokus seperti ini. Salah satunya yang Anda tahu itu Bineka. Ya Bineka Realty dia fokus tuh rekrut tim, fokusnya jualan gitu. Fokusnya jualan, dia nggak fokus jadi konsultan, dia nggak fokus jadi lead agent ya. Bineka itu fokus, si Kang Denny itu fokus dia cuma jadi penjual, dia nggak pernah mau jadi lead agent. Karena kemampuan timnya yang paling utama adalah jualan. Nah, dengan hasil penjualan tersebut tiap bulan bisa menghasilkan fee puluhan sampai ratusan juta gitu. Jadi agency properti ini ya gitu, bisnis modelnya mesti disesuaikan. Nah, biasanya kalau kita ngomongin hierarki lagi, ya biasanya selesai jadi agency properti, kita mulai coba-coba jadi developer kecil-kecilan. Biasanya seringnya jadi flipper. Ya, flipper itu contoh kita beli rumah di Askia Residence ya, salah satu project yang kita jadi wakalahnya. Kita beli rumahnya di sana, dijual harganya, rumahnya udah rusak. Rumahnya dijual sekian lah anggap ya. Anggap aja kita sebut 400 juta gitu. Rumahnya dijual 400 juta, kita nego sama developernya. Developer, apa namanya, saya izin rumahnya saya beli. Saya beli, kita sepakatin harganya berapa? 400 juta, oke. Saya bayar 12 bulan ya, izin saya kasih DP 20 juta. Habis kita kasih DP 20 juta, habis itu apa namanya, kita buat perjanjian, sisanya kita bayar 12 bulan kemudian misal, atau 18 bulan kemudian. Maka kita ambil rumah tersebut ya, harganya misalnya 400, kita ambil dengan 20 juta, udah estimasi itu betulinnya berapa, misalnya 40 juta betulnya, oh berarti nanti modalnya 60 juta. Ya udah, habis itu kerjain, rumahnya dibetulin.
Rumahnya dibetulin dengan 40 juta, rumahnya misalnya udah jadi bagus, dijual lagi misalnya 600 juta atau 590. Ya, pada saat rumahnya berhasil terjual, setelah dipotong fee dan biaya-biaya kayak PPh, itu nanti anggaplah sisa 550 gitu. 550, modalnya 60 juta, ya kan? Modalnya 60 juta, tapi modal yang dipakai beneran kan cuma 40, yang 20-nya bagian dari DP pembayaran. Maka kita udah bisa dapat selisih 110 juta. Ya, itu model flipper. Atau flipper juga ada yang lebih keren lagi. Biasanya mainnya bukan rumah. Mainnya langsung tanah ukuran besar gitu. Misalnya beli dari pemilik lahan, tanah misalnya harganya 500.000 per meter. Tanahnya ada 1 hektar, berarti 10.000. Kita beli harganya 5 miliar kan, kita bersepakat sama orangnya, Pak, Bu, saya beli tanahnya senilai 500.000 per meter, sebesar 1 hektar, saya bayar DP 50 juta. Sisanya sebesar 4 miliar 950 juta, ya ini biasanya nih, kalau yang jago kayak gini, wah itu Masya Allah tuh. Kita dapat tanahnya 5 miliar, bayarnya cuma 50 juta. Ya, 50 juta, sisa 4 miliar 950-nya kita bilang kita bayar 18 bulan. Serah terima sudah akadnya di notaril ya pakai PPJB, sertifikat taruh di notaris. Ya, ini biasanya butuh negosiasi tingkat tinggi lah biasanya. Sampai orangnya mau naruh sertifikatnya di notaris cuma dengan 50 juta. Kemudian sepakat PPJB kita bayar, surat tadi di notaris, barang diserah terimakan dengan akad. Saya jual, saya beli, terus kemudian barang diserah terimakan. Habis barang diserah terimakan maka sempurna. Ya, itu bisa dilapisin dengan kuasa jual dan lain-lain lah. Nah, begitu udah dapat itu semua, kita jual tuh tanahnya. Kita lihat kan, wah ini cuma perlu dirapihin, tanahnya dipapas tuh semuanya. Tadi kan kebonnya dipapas semuanya. Pasang hoarding di depan. Jadi karena khawatir keluar biaya besar, ya kita cuma hoardingin depan, buka areanya sedikit, kasih buat parkir, kasih pintu masuk, kita udah buka, terus kita keluarin modal misalnya berapa? 25 juta, bikin hoarding paling per meter tuh sekitar 400 sampai 600 ribu. Ya dia mahal di besinya sama di gambarnya yang kita cetak. Setelah kita cetak, kita keluar modal berarti 75 juta, kita mulai iklanin tuh. Kita jual 600.000 per meter. Singkat cerita, bulan ke-15 kejual. Ditawar sama orang 550. Kita lepas. Dapat untung langsung 500 juta. Ya, Masya Allah tuh. Cuma nunggu 18 bulan, dapat dibayar sama orang 550 gitu kan ya, per meter. Tanahnya 1 hektar, terus kemudian dijadikan sebagai pelunasan, ya selisihnya kita ambil. Ya paling kita bayar PPh. Ya kalau pinter ngakalinnya lagi, yang bayar PPh tetap yang jual. Ya itu pinter-pinteran. Nah habis itu biasanya masuk ke habis flipper jadi developer. Ya, developer bisa mulai dari townhouse, bisa mulai dari perumahan. Ya biasanya kalau townhouse Anda sebutnya ini unit-unit yang masih di bawah 50 unit masih bentuknya townhouse. Tapi kalau dia sudah di atas itu atau sudah 100 atas, dia biasanya bentuknya perumahan. Nah, kemudian developer kawasan yang biasanya sudah ngerjain puluhan hektar ya, puluhan hektar sampai ratusan. Bahkan kalau udah di atas 300 disebutnya kota mandiri. Nah, biasanya setelah jadi developer, posisi berikutnya yang diambil adalah sebagai konsultan properti karena bisa membantu orang lain ya menjalankan bisnisnya dengan benar, dengan tepat, dengan efektif, kemudian efisien. Ya, kemudian setelah itu hierarki terakhir adalah sebagai investor. Nah, ini kurang lebih hierarki yang bisa kita jalankan di bisnis properti ya. Jarang soalnya dari agent jadinya kontraktor, itu jarang banget karena itu bukan bidang bisnis yang dipahamin dan dimengerti dengan baik oleh orang-orang sales atau orang-orang marketing ya, karena biasanya otaknya itu nggak mampu, bukan nggak mampu ya, kebanyakan orang otaknya nggak mudeng untuk ngurusin hal-hal detail sama administrasi termasuk teknis, sehingga akhirnya
Kalau masuk ke bisnis konstruksi ya sukanya amburadul ya, dan itu juga kejadian sama anak Allah. Nah, selanjutnya terkait apa aja sih yang harus dilakukan ya pada saat kita kalau sudah memilih bisnis agency ya. Nomor satu ya, kita perlu analisa dulu nih ya model bisnisnya ya. Pada saat kita menganalisa di dalam model bisnis biasanya kita pakai yang namanya BMC ya, atau disebut dengan bisnis model canvas. Tujuannya apa? Kita dari awal sudah tahu bisnisnya mau bisnis up, mau modelnya seperti apa supaya bisa maksimal ya. Makanya tentunya biasanya kita sebelum mulai bisnis kita rancang dulu nih market yang mau kita kejar yang mana sih. Ya contoh teman-teman yang biasa main kafling tuh biasanya kalau jualan rumah agak berat karena udah biasa jual barang yang di bawah 100 jutaan. Ya, udah tahu marketnya siapa gitu. Sehingga udah ada di kepalanya, oh kalau saya jualan di sini, di sini, di sini target marketnya ini gitu. Sehingga mempermudah ya. Contoh rumah murah gitu. Maka target marketnya udah jelas tuh, karyawan atau pekerja yang penghasilannya tidak boleh lebih dari 4 juta gaji pokoknya, karena itu emang sudah aturan pemerintah misal. Atau bisa juga rumah perumahan syariah atau perumahan islami yang harganya 200 jutaan. Berarti kita udah tahu tuh kalau DP-nya 30%, 60 juta. Misalnya cicilannya 10 tahun, berarti cicilannya sekitar 1,9 sampai 2,2. Nah, berarti kita akan cari orang-orang yang berpenghasilan 4 sampai 6 juta. Ya, kalau bekerja berdua lebih bagus, maka berarti bisa membayar lebih gitu. Nah, kenapa sih kita harus tentuin segmen marketnya? Karena kalau enggak, ya ini yang sering terjadi, agensinya jarang jualan. Ya, ini cukup banyak nih karena seneng pada ngelisting, semua produk di listing. Habis semua produk di listing, dapat konsumen kelas kakap gitu. Mau beli rumah yang harganya misalnya 3 miliar. Kemudian konsumennya bertanya, ini rumah lokasinya persisnya di mana gitu. Terus sekolah internasional yang ada di sekitaran situ apa aja. Kemudian misalnya dia bilang saya maunya ya lingkungan perumahannya yang banyak ekspatnya. Terus saya maunya lingkungan perumahannya yang row jalannya 12 meter. Kalau di bawah itu saya nggak mau. Nah, karena nggak biasa main rumah mahal, terus jualan rumah mahal, terus nggak nguasain produknya, akhirnya kelabakan jawabnya. Akhirnya konsumen yang tadinya bagus, potensial jadi nggak bisa dijangkau dengan baik. Begitu juga pada saat main ads, akhirnya salah media, salah channel yang kita pakai gitu. Makanya customer segment ini harus ditentukan dari awal. Ya, di sini juga banyak teman-teman yang sudah main di segmentasi tertentu. Mungkin contoh kayak teman-teman kalau mungkin tahu ada agensi namanya Mumtazah ya di Jabodetabek, itu spesialis jualan barang harga 500 sampai 1,5 M. Jadi developer kalau punya produk harga 500 sampai 1,5 M pasti ngontak agensi ini. Gitu. Kenapa dikontak agensi ini? Karena agensi ini sudah jelas main di segmen mana. Sehingga kalau diajak potensi jualan developernya jadi lebih besar. Gitu. Begitu juga sebaliknya kita sebagai agensi harus memahami bahwa segmen market kita tuh harus jelas gitu sebelum agensinya jalan. Contoh kayak Kang Wildan sekarang bikin Flipro. Nah, beliau sudah merencanakan pastinya dengan spesifik customer segmennya yang mau dimainin yang mana nih. Ya, beliau kan ngambil banyak rumah-rumah yang harganya di bawah 200 juta sehingga buat disrupsi gitu terhadap produk properti. Ya kebanyakan orang beli rumah satunya harganya kalau di lokasi strategis 300-an ke atas beliau bisa jual 190 juta. Gitu.
Karena dengan strategi Flip Pro-nya, beliau bisa menciptakan segmen sendiri gitu. Target marketnya jelas, investor yang mau beli rumah dengan harga di bawah 200 juta dan bisa beli cash dan bisa beli lebih dari satu gitu. Sehingga model bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian value proposition. Nah, ini yang dimaksud value proposition adalah value yang akan jadi kelebihan kita, dan ini biasanya value kalau bisa itu tidak dimiliki sama orang lain. Ya, kalau bisa, tapi sekarang jarang gitu. Sekarang jarang karena hampir semua orang bisa punya value yang sama. Hanya kita bisa lakuin diferensiasi. Contoh value proposition kayak tadi Mumtazah. Mumtazah itu spesialis jualan 500 sampai 1,5 M. Jadi orang udah tahu nih value-nya si Mumtazah. Kalau ada developer promosiin rumah atau nge-launching rumah yang harganya 900 juta, dia akan kontak Mumtazah. Sekarang ada yang baru juga, RHI, Rumah Halal Indonesia, punyanya Kang Andi ya. Nah, itu juga punya value proposition berbeda. Dia spesialis main via YouTube. Ya, main via YouTube, jadi biasanya mereview dulu project yang mau dijual. Ya, karena sudah habis direview, dia blasting di channelnya, kemudian konsumen-konsumen akan mulai datang. Nah, value-nya si siapa namanya RHI ini apa? Dia fokus mainnya di segmentasi menengah atas juga. Sehingga konsumen sudah bisa mengidentifikasi bahwa oh ini rumah-rumah yang dijual sama RHI yang harganya 500-an juta ke atas. Walaupun tetap ada yang dijual di bawah itu, tapi fokusnya lebih banyak 500 juta ke atas. Dan kebanyakan ada rumah contoh atau rumah ready-nya. Ya, sehingga dia punya value proposition sendiri dan terbukti sudah berjualan di beberapa project ya dengan skema-skema yang cukup menyenangkan buat developernya. Nah, kemudian value proposition lain apa gitu. Misalnya contoh sudah punya tim yang lengkap. Ini sih sebenarnya hal yang basic ya. Hal yang basic atau sudah jadi spesialis main di rumah murah. Jadi pada saat ditunjuk memasarkan atau menjualkan rumah murah, serapannya cepat gitu. Ya, udah biasa jualan grosiran bahasanya. Ya, jualan bulk. Sekali jualan lewat corporate 100 unit langsung booking. Ya, walaupun nanti pas akad cuma 50-nya. Atau value proposition-nya ini agency jago ngadain event-event yang bisa mendatangkan konsumen dalam jumlah besar. Gitu. Sehingga apa namanya? Setiap kali ngadain event, agency ini selalu datengin paling banyak gitu. Nah, ini value proposition juga dan bisa dijual gitu. Dan kita bisa jual sama developer sehingga agency kita bisa punya apa namanya? Posisi yang baik gitu di developer. Contoh, ya udah kita kalau event siap datengin 50 sampai 100 orang, tapi kita juga mau dikasih fee spesial dong. Yang tadinya kalau agent cuma 3%, kita minta 5% misalnya. Nah, developernya bilang, "Oh ya udah, selama bisa closingin per event 10 atau 15 unit, ya kita kasih tuh bertahap. Kalau closing 10, ya 1 sampai 5 3%, 6 sampai 10 3,5%, 11 sampai 20 4%, 21 sampai apa namanya seterusnya 5% misal, ya itu bisa kayak gitu. Asal kita udah jelas tuh value itu dikenal sama orang sehingga orang bisa mengidentifikasi kita sebagai spesialis. Ya, terus kemudian customer relationship, gimana sih cara kita membangun relasi sama customer kita. Nah, ini juga penting. Gitu. Karena kita pasti punya channel masing-masing ya dan cara nge-follow up-nya seperti apa sehingga konsumen yang sudah beli maupun belum beli itu tetap connect sama kita. Kalau dia nanti giliran udah mau beli lagi, duitnya udah cukup gitu ya. Dulu waktu datang DP cuma punya 30 juta gitu. Terus 6 bulan kemudian dia punya 100 juta gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya dia terus bisa ingetnya kalau mau beli nanti carinya sama kita gitu. Nah, maka penting bagaimana kita mempunyai cara untuk membangun hubungan dengan konsumen.
Ya, terus kemudian channel media yang digunakan untuk mendapatkan konsumen. Ini juga penting gitu. Kalau main di rumah murah berarti kita udah tahu nih channelnya mau pakai apa. Contoh kayak misalnya sekarang nih mau jualan rumah yang di bawah 400 juta, Facebook masih cocok. Maka kita bisa main di Facebook gitu untuk memaksimalkan penjualan rumah yang harganya di bawah 400 juta. Dan media lainnya, misalnya yang biasa jualan rumah di atas 1 miliar, mainnya rumah jadi, mainnya di marketplace gitu. Karena memang yang nyari rumah-rumah harga mahal biasanya lewat marketplace. Nah, poin kayak gini juga penting. Kenapa? Karena nanti berhubungan sama market yang mau kita tuju. Gitu. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua rencana teknis ya. Pada saat kita merencanakan model bisnis, rencana teknis ini mesti penting kita persiapkan dari awal ya. Yang pertama itu key activities atau aktivitas kunci yang dilakukan dalam bisnis. Ya, nanti kita bahas pas lagi kita lihat BMC-nya. Kira-kira aktivitas apa aja? Kalau memang bisnis modelnya full jualan, maka berarti yang dilakukan cuma 3. Ya, 3 yang paling utama. Rekrut member, ya kan? Terus kemudian listing project, kemudian jualan. Udah, 3 itu aja yang paling penting. Nah, itu jadi aktivitas kuncinya. Nggak usah tambahin aktivitas lainnya kalau targetnya belum tercapai. Aku ada minum dulu. Nah, selanjutnya key resources. Sumber daya apa aja yang dibutuhin. Misalnya kantor, terus laptop buat adminnya, atau handphone buat adminnya. Ini jangan lupa dipikirin gitu. Kalau misalnya mau pakai laptopnya adminnya atau mau pakai handphonenya adminnya, dari awal sudah dibicarakan dan sudah diperhitungkan. Ya biasanya kalau di ProShare ya biasanya masing-masing masih menggunakan alatnya masing-masing gitu. Karena nggak apa-apa mulainya bareng-bareng. Nanti begitu udah sukses baru difasilitasin. Ya atau mungkin nyediain kantor dari awal, nyediain meja kerja, nyediain fasilitas internet di kantor, jadi bisa pada nyaman gitu. Terus kemudian yang ketiga rencana teknis itu berhubungan dengan yang namanya key partnership, pihak-pihak kunci yang membantu proses bisnis. Ya ini contohnya kayak developer, terus bisa juga agent lain kalau kita mau kobrok ya. Atau kalau kita memang nggak jago handle di lapangan ya, jagonya cuma cari database terus kemudian ngirim konsumen ke project developer, biasanya kerja sama agent lain yang memang punya kapasitas handle di lapangan, atau biasanya kerja sama madar sebutannya marketing darat, atau kolaborasi sama in-house developer ya. Karena kadang-kadang ada juga agent-agent atau agency ya yang menjadikan in-house developer sebagai musuh. Ya padahal bisa dijadikan sebagai key partner. Ya, key partner dalam artian apa? Biasanya kalau in-house developer dia nguasain produk dengan sangat baik. Ya, maka akan lebih tepat pada saat kita justru ngajak kerja sama mereka. Nanti kalau saya punya konsumen saya titip ya. Paling kan dipotong, tapi kita tahu dia ini memang orang yang capable untuk handle. Daripada nanti kita kirim kita kirim konsumen tapi nggak closing ya, akan jauh lebih baik kita kirim ke in-house developer. Tentunya nanti tinggal dibuat kesepakatan gitu. Karena bisa jadi in-house developer memang punya kapasitas yang sangat kuat untuk membantu proses closing ya. Terus juga kadang-kadang kita punya keterbatasan, misalnya lokasi kita di luar Jabodetabek, produk yang kita dijual di Jabodetabek, maka pasti akan jadi masalah tuh ngirim handle konsumennya di lapangan. Kalau nggak punya tim sendiri yang kita rekrut, maka jadi isu gitu. Jadi isu kenapa? Karena nggak punya tim yang bisa dipercaya untuk menghandle supaya bisa closing. Nah kemudian rencana keuangan ya, revenue stream, ini juga salah satu hal yang paling penting. Kenapa Anda bilang paling penting? Seringkali ya kita nggak tahu sumber pemasukannya dari mana. Ya banyak yang nggak tahu. Kalau ditanya pemasukan bisnisnya dari apa, udah jualan gitu.
Padahal sumber pemasukan bisa banyak tuh. Tadi jadi tim daratnya agensi lain, itu bisa jadi sumber pemasukan baru, ya. Terus misalnya apa namanya, jasa wakalah, jadi wakalahnya developer, jadi lead agent ya, itu juga bisa punya dapat revenue stream baru. Terus misalnya ngadain event, ya kita jadi penyelenggara event. Misalnya kita punya akses masuk ke kementerian-kementerian, bisa pameran di sana. Ya kita buka, tanya biaya pameran berapa? Oh, biaya pameran di sini 10 juta. Oh ya udah, biar kita nggak keluar biaya 10 juta, kita ajak developer-developer untuk produknya yang bisa dipasarin di event tersebut gitu. Kita ajak, misalnya satu developer harus bayar 2,5 juta, ya berarti kita cari 6 developer udah cukup tuh. 6 developer, 6 produk di satu stand, ya dapat 15 juta. 10 juta buat bayar pamerannya, 5 juta bisa buat uang operasional selama pameran. Ya kan, jadi menarik gitu. Nah, revenue stream ini kalau kita paham macamnya itu ada banyak banget ya. Dan apa namanya? Pemasukannya signifikan lah kalau pinter cari apa namanya? Potensi-potensinya. Terus kemudian cost structure, ini jangan dilupain. Kadang-kadang kita suka lupa biaya. Ya, misalnya kita memfasilitasi admin dengan gaji bulanan, maka harus dibuat tuh gaji bulanannya berapa. Terus biaya iklan berapa, biaya internet berapa, biaya beli tools berapa. Biaya beli tools itu bisa tools software, bisa hardware. Ya kalau agensi yang sudah besar, cost structure-nya lebih jelas, ada strukturnya untuk biaya gaji sama iklan. Ya, ini kita bulan ini biaya iklannya sudah 43 juta. Ya, kalau di DAF kurang lebih biaya dari sekitar 43 juta dengan revenue kurang lebih per hari ini sudah sekitar 6 miliar ya per hari ini hasil penjualannya ya. Dan kalau misalnya dikaliin misalnya 3% lah misalnya contoh, berarti dapat 180 juta. Yang ngeluarin 40 juta nggak terlalu jadi isu berarti. Nah, tapi 40 juta itu ada beberapa nominal yang kita pakai buat apa? Jualan tools digital ya. Dan yang perlu teman-teman ingat, kadang-kadang cost itu adalah sebuah keharusan ya. Cuma tinggal bagaimana menjadikan cost itu sebagai biaya yang bisa digantikan dengan pemasukan, bukan jadi beban ya. Jadi investasi sebutan yang sering disebut sama orang. Nah, makanya penting untuk bisa memahami hal-hal seperti ini. Nah, kemudian rencana organisasi tim ya. Cara membantu tim yang solid. Nah, nanti akan dibahas di materi build a team. Berarti ada materi yang lain. Ya ini tentunya ada motivasi, ada sesi apa namanya training rutin, ya, ada sesi kajian. Kalau di kita, alhamdulillah, ada kajian rutin tiap Senin. Jadi di recharge terus supaya motivasinya tetap tinggi. Ada grup WhatsApp sehingga bisa apa saling mengingatkan, ngasih tahu produk baru. Ada grup Telegram, bahkan salah satu yang paling keren SPS ya, Saudagar Properti Syariah ya, salah satu senior juga, Kang Ojan dan tim itu udah punya aplikasi. Ya, membernya udah ribuan dan bisnisnya se-Indonesia ya, yang dijual. Jadi Masya Allah, model bisnis itu banyak banget lah pokoknya. Teman-teman cari dengan baik, gali dengan baik kemampuan timnya, ya, atau kemampuan kita dan tim, kira-kira cocoknya di model bisnis yang seperti apa sehingga bisa hasilnya maksimal gitu. Nah, kemudian
Itu kurang lebih yang perlu dianalisa sebelum merencanakan model bisnis. Ya, selanjutnya ini yang biasa kita pakai ya, platform untuk membuat rencana bisnis. Biasanya ini rencana basicnya kita buat di sini. Ini sering dipakai sama teman-teman yang di startup atau teman-teman di UMKM ya. Apa? Alhamdulillah. Yang biasa kita pakai itu bisnis model canvas ya. Kita sebut BMC. Nah, ini modelnya, ini yang tadi kita bahas nih. Ya, ada key partners, ada key activities, ada key resources, ada cost structure, revenue stream ya, ini yang bagian keuangan, customer relationship, channel yang dipakai, customer segment ini yang pertama tadi market, terus ada value proposition masuk di market juga, key activities, key resources, sama key partner. Ya, ini juga jadi hal yang penting. Nah, maka si bisnis model canvas ini bisa dijadikan sebagai awalan pada saat teman-teman mau mulai bisnis. Nah, ini contoh bisnis model canvas agensi properti syariah di Bekasi. Ya, contoh kita mulai dari sisi yang kanan dulu ya. Karena yang paling penting ini biasanya kalau kita mau mulai bisnis ya, kalau kami nyaraninnya bukan ngitung biayanya dulu. Bukan ngitung aktivitasnya mau ngapain aja. Bukan ngitung cara dapetin duitnya dari mana aja. Tapi yang pertama dibahas adalah market seperti apa yang mau kita ambil. Ya, kita udah nentuin nih bisnisnya, agensi properti syariah. Oke, habis itu kita tentuin kita mau main di wilayah mana nih. Nah, customer segment paling gampang itu. Oh, kita spesialis wilayah Bekasi, maka fokus di Bekasi. Oke, kira-kira kita mau main di Bekasi segmen apa nih? Ya, ini di sini contoh misalnya mainnya di segmen kelas menengah atas. Ya, kenapa kelas menengah atas? Karena penghasilannya udah 20 juta. Biasanya dia akan beli rumah yang harganya 400 sampai 1,5 miliar bisa nih dengan penghasilan segini. Ya. Kemudian usianya yang umurnya 26 sampai 45. Sesuai dengan data yang kita punya, ya, pembeli properti syariah di segmen perumahan kelas menengah bawah sampai kelas menengah atas itu usianya rata-rata 21 sampai 45. Tapi kalau khusus di segmen di segmen bawah sama menengah bawah itu usianya 21 sampai 35, 36. Tapi kalau sudah naik segmen menengah atas, usianya udah 26 sampai 45. Nah, biasanya di media sosial atau settingan iklan, usia ini bisa disetting. Khususnya kita yang pakai mesin pencarian, bukan kita yang dicari. Ya, kita yang nyebarin informasi, afwan, bukan pakai mesin pencarian. Kita yang menyebarkan informasi. Kita bisa bikin persona konsumennya atau disebut buyer persona. Ya, itu biasanya kita tahu lokasinya di mana, segmennya, terus kita tentuin di segmen mana, penghasilannya berapa kira-kira. Kalau penghasilannya berapa, kita tahu hobinya apa aja, ngajinya di mana, belanjanya di mana, makanannya apa gitu kan misalnya. Ana sudah nggak terlalu detail karena kalau untuk urusan ads sekarang udah nggak pernah ngurusin. Cuma ini Ana bahas generalnya aja ya. Kemudian apakah sudah menikah atau belum? Ya, kecenderungannya menengah atas itu rata-rata sudah menikah, jarang yang belum menikah. Ya, karena biasanya semakin stabil ekonomi, edukasinya tinggi, ya biasanya ya, terus ilmu agamanya baik, biasanya nikah di usia muda. Ya, dan biasanya pada saat usianya udah 26 ke atas sudah mulai mapan, sudah mulai stabil. Kemudian profesinya apa? Misalnya pegawai BUMN, level senior staff,
manajer, GM, dan direktur. Nah, ini segmennya. Terus pengusaha muda yang usianya, kalau pekerja tadi kan, kalau pengusaha muda usia 30 sampai 38. Profesional misalnya dokter, konsultan keuangan, dosen, dan lain-lain. Ya, karyawan perusahaan minyak, ya, itu juga bisa dijadikan sebagai konsumen segmen. Walaupun pada saat nanti kita sudah menyebarkan iklan, menyebarkan jaring, menyebarkan informasi, customer yang datang bisa macam-macam. Tapi dari awal kita udah tahu nih, ya, misalnya kita hanya ngambil project Idera, ya, Idera Group tuh mainnya biasanya di Jati Asih sama Jati Warna. Harga rumahnya mulai dari 690 juta sampai 1 miliaran. Ya, berarti kan kelas menengah atas semua. Ya, berarti kita tahu tuh ngiklan apa namanya, konsumennya masuk nih di segmen ini. Terus Grand Alisan Premier yang lokasi di Bekasi Timur. Nah, jualannya dengan pakai bayar persona seperti ini, nah itu juga bisa masuk. Gitu. Apaan sebenarnya? Alhamdulillah. Afwan, agak sesak nafas soalnya. Nah, kemudian customer relationship, ya, kita biasanya mau gimana nih untuk bisa berhubungan sama konsumen? Lewat catering, lewat mailing, lewat aplikasi, ya, lebih keren lagi bisa juga pakai apa namanya, broadcast group gitu, bukan dimasukin ke grup WhatsApp ya. Konsumen kalau dimasukin ke grup WhatsApp bisa bahaya soalnya. Ya, konsumen lebih senang dihandle secara personal soalnya. Jarang mau dimasukin ke dalam grup, kecuali mau komplain atau menuntut developernya, biasanya minta dibuatin grup. Kemudian channelnya apa yang dipakai? Misalnya online, kita pakai web, kita punya web sendiri, ya, kita punya medsos, kita punya, kalau marketplace biasanya untuk mencari konsumen baru ya, jarang untuk bisa dapetin konsumen-konsumen lama. Biasanya kalau konsumen lama pakainya medsos, kita udah apa namanya ke connect ya, atau bisa juga pakai messenger kayak WA atau Telegram. Ya, biasanya kita suruh dia masuk ke channel Telegram, bukan grup Telegram, tapi channel Telegram, sehingga dia bisa baca-baca ya. Ini salah satu yang dilakukan sama Kang Miftah Spirit ya. Sekarang udah Anda nggak tahu. Beliau udah bukan Spirit. Beliau udah punya agensi sendiri ya. Kang Miftah salah satu spesialis jago SEO ya. Biasanya mainnya via web, via Google Ads. Kemudian dia buat kolam ya di Telegram. Itu konsumennya ditaruh di Telegram, sehingga yang belum beli itu dia bisa lihat terus tuh produk baru. Sehingga kalau belum cocok pada saat sekarang ya dengan project A, nanti dia bisa lihat, oh ada project baru lagi di apa namanya di Telegramnya. Ya, dan konsumennya terus lihat. Biasanya nanti kalau konsumennya udah beli, apa namanya, bisa dibiarkan tetap di situ, siapa tahu bisa jadi referral kan, atau bisa juga di remove dari grupnya. Ya, itu pilihan. Terus kemudian promosi offline kayak pameran, open booth, gathering, seminar, atau kajian, ini juga cukup efektif untuk dilakukan. Nah, kemudian value proposition, ya, biasanya ini bukan value proposition sebenarnya. Ya, yang masuk value proposition yang nomor 4, 5, sama 6. Ya, misalnya berpengalaman lebih 10 tahun di properti ya, jadi udah biasa handle di wilayah tersebut gitu. Spesialis wilayah Bekasi, contoh kayak DAF ya, misalnya memang spesialis wilayah Bekasi, jadi memang jualan kita paling banyak di Bekasi. Ya, hampir semua perumahan yang ada di Bekasi pernah kita jualin. Sehingga kalau ada proyek-proyek di Bekasi, biasanya developernya ngundang kita. Biasanya, ya alhamdulillah lah, sudah dikenal di Bekasi. Gitu. Karena pengalaman kita udah cukup lama di Bekasi, dari tahun 2013, jadi kita sudah paham market di Bekasi seperti apa. Ya, terus bikin skema-skemanya seperti apa, sehingga skema tersebut, skema yang menarik buat konsumen membeli produk tersebut. Ya, terus bisa juga kita sebagai agency ya, kita punya uniqueness project. Jadi kita minta sama developernya, kita dikasih hak eksklusif menjual projectnya. Ya. Karena dikasih hak eksklusif menjual projectnya, kita bisa punya dua pilihan tuh. Developer kita mau ajak agency lain boleh, nggak ngajak juga nggak apa-apa. Artinya produk kita kan unik.
yang lain nggak bisa jualin, yang jualin cuma agensi kita. Kalau kita punya pasukannya banyak ya dan memang spesialis di wilayah tersebut, kenapa enggak ya? Kalau misalnya developernya projectnya keren gitu ya, pasti nanti konsumen pada mau beli di sana gitu, sehingga belinya hanya lewat kita. Itu contoh ya, tapi lebih bagus kerjasama atau berjamaah ya. Kalau Ana sih lebih suka berjamaah. Terus apa namanya? Kalau ramah dengan calon buyer itu standar lah. Tapi value proposition seperti tadi gitu. Itu contoh-contoh yang apa namanya bisa dikedepankan. Kemudian key activities, promosi online, offline, seminar, workshop gratis ya, rekrutmen member atau agent, listing sama selling ya. Kita apa namanya? Evaluasi terus, lakuin terus secara konsisten ya. Alhamdulillah kalau di RSH ya, RSH itu bisa menghasilkan postingan ya seluruh member secara serentak bareng-bareng itu per hari mungkin sekitar 300 sampai 500-an posting per hari ya. Jadi member-member kita minta untuk posting secara berkala tiap hari sehingga produk yang kita pasarin ya bisa ter-highlight dengan baik di media-media yang kita punya. Ya, kemudian perbanyak leads, ya ini tadi salah satu caranya. Kemudian networking dengan komunitas atau asosiasi. Ya, ini penting. Bahkan ikut seminar-seminar kadang-kadang juga penting untuk cari klien baru ya. Qadarullah, alhamdulillah salah satu kenapa Anda sering ikut seminar-seminar atau workshop justru untuk cari networking ya, dan seringkali dapat klien dari seminar-seminar tersebut gitu. Salah satunya klien DG yang paling besar itu dapatnya ya dari acara event gitu. Pada saat mereka tahu kita siapa, kapasitas kita seperti apa, ya mereka minta kita untuk bantu support. Kita support, alhamdulillah hasilnya sejauh ini sangat memuaskan klien kita sehingga hubungan baiknya terus terjaga, muamalahnya terus berjalan dengan baik. Nah, key resources apa namanya listing jualan, member baru, tim eksekutor ya itu juga penting. Karena kadang-kadang kita butuh orang lapangan, bisa juga apa namanya kalau kita mau nguasain satu media gitu ya, satu platform, bisa juga tuh kita pakai anak-anak magang ya, suruh magang di kantor kita, di agensi kita, suruh mereka bantuin posting-posting. Biasanya mereka seneng tuh. Ya kita dapat apa? Tim support dengan biaya murah. Biasanya kalau anak-anak magang itu kita kasih 250.000 sampai 500.000 per bulan ya. Kalau mereka jualan kita kasih insentif lagi. Tapi mereka kita minta posting. Misalnya ada yang update website, ada yang update media sosial, ada yang update marketplace, ada yang update apa namanya akun-akun kita gitu, atau ngecek sehingga apa postingan kita bisa masif terhadap project tersebut ya, dan biayanya tentu tidak terlalu mahal. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai key resources. Key resources lainnya bisa juga apa namanya kita pakai kayak referral konsumen-konsumen ya, konsumen-konsumen yang bisa jadi referral. Itu penting karena berdasarkan pengalaman Ana, kalau mau jualan barang menengah ke atas paling efektif pakai referral. Ya, orang yang sudah beli kita suruh jadi bagian dari tim. Ya, kita kalau di RSA sama di DAF cukup banyak konsumen-konsumen yang mau masarin karena alhamdulillah setelah beli di kita terus dia puas sudah dapat rumahnya ya dia masarin itu. Pada saat dia masarin dengan apa namanya sepenuh hati gitu karena dia sudah membuktikan bahwa properti syariah yang dia beli amanah gitu ya. Salah satu member kita itu jualannya rutin ya, jualannya rutin sebulan bisa 2 sampai 3 unit gitu.
Dan apa namanya, ini salah satu cara yang sangat efektif. Ya, ada salah satu agensi yang kita kenal, model bisnisnya, pasukan penjualannya itu lebih banyak dari konsumen yang sudah beli, ya, atau konsumen yang belum beli tapi potensial dijadiin sebagai referator, ya, atau referral. Skema komisi ya itu terserah teman-teman lah mau ngasihnya berapa. Ya, yang penting jumlahnya cukup menarik buat mereka untuk promosiin. Gitu, dan itu efektif banget hampir di semua project kita, ya, beliau jualan dan hasilnya signifikan. Ini salah satu agensi yang apa namanya, dari salah satu project kita dapat lebih dari 500 juta, ya, dalam waktu 1 tahun. Komisinya aja gitu. Jadi Masya Allah lah. Nah, kemudian apa namanya, key partners, ya, key partner itu ada developer, ya, sebagai yang apa namanya, akan jadi listing kita, ya, kalau selain yang perorangan. Kemudian investor, ya, kalau yang pakai investor, tapi kita nggak akan terlalu banyak ngomong tentang investor. Kemudian agent independen atau freelance, ya, ini akan jadi salah satu tenaga pemasar kita yang paling signifikan, ya. Kemudian koperasi bisa juga, tadi referral, ya, HRD perusahaan, komunitas, vendor-vendor pameran, vendor booth pameran, vendor percetakan, jasa hosting, dan lain-lain. Nah, ini bisa dijadikan sebagai key partner kita yang bisa mendukung kita mencapai tujuan yang kita cari. Ya, cost structure, gaji karyawan, biaya operasional, sewa tempat, biaya iklan, aktivitas promosi, komisi, insentif, dan reward. Ini juga mesti diperhitungkan dengan baik. Terus kemudian revenue stream, ya, ini bisa salah satunya jasa fee hasil penjualan, jasa periklanan juga bisa. Ini salah satu bisnis model yang paling umum, ya, yang paling banyak dilakukan sama teman-teman agensi properti syariah, ya, di Jabodetabek. Kemudian ini studi kasus, ya, membuat bisnis konsultan pemasaran properti syariah. Ya, biasanya tadi kalau udah apa namanya, bisnisnya jadi agent, ya, independen, terus kemudian punya agensi, bisa juga jadi konsultan pemasaran sama penjualan. Ya, jadi nggak harus jadi konsultan properti developer, tapi bisa juga jadi konsultan pemasaran untuk developer dalam hal pemasaran sama penjualan. Ya, ini cukup banyak dilakuin sama teman-teman sekarang. Dan apa namanya, variatif, ya, variatif. Sekarang udah banyak teman-teman yang berhasil mengembangkan bisnisnya ke segmen ini, ya, karena penghasilannya juga lumayan soalnya. Ya, penghasilannya lumayan dan bisa dijadikan sebagai apa namanya, revenue stream yang signifikan. Nah, bedanya di mana sih di model bisnisnya, ya? Model bisnisnya bukan lagi B2C. Kalau tadi kan bisnis to customer. Jadi kita sebagai channel pemasarannya developer menawarkan langsung kepada konsumen. Nah, kalau konsultan biasanya kita B2B, business to business. Kita nawarin jasa konsultan kepada developer, baik developer properti syariah atau developer yang mau berhijrah, ya. Tapi pesan Ana, saran Ana, kuasain akad-akad dengan baik, kuasain metode dengan baik sebelum terjun sebagai konsultan pemasaran atau penjualan. Karena kalau salah di akad, efeknya bisa bahaya karena bisa salah semuanya. Dan kalau udah salah semuanya, aduh, bisa nimbulin masalah di kemudian hari, ya. Cukup banyak kejadian-kejadian yang apa namanya, diskusi dengan kami, ya. Kemudian apa namanya, mencari solusi terhadap permasalahan tersebut gitu. Kalau apa, dari kami biasanya selain ngasih saran juga kita bisa rekomendasiin untuk konsultasi sama ustadz supaya penyelesaiannya ya bisa dilakukan secara syar'i, ya. Kalau konsultan biasanya seperti itu model bisnisnya. Jadi B2B, ya. Customer relationship-nya ya kurang lebih apa namanya, sama kayak yang tadi, ya, promosi online-nya dan lain, channel juga sama. Value proposition, ya, biasanya kalau kita jadi konsultan ada dua cara memang, ada jadi konsultan pemasaran, ada jadi konsultan penjualan. Kalau pemasaran apa namanya, biasanya bagaimana mendatangkan leads buat developernya. Tapi kadang-kadang developernya nggak mau tuh repot-repot ngurusin agent lain, ada banyak. Jadi udah deh, kita ditunjuk sekalian jadi wakalah penjualannya juga gitu, sehingga
kita harus punya value proposition yang penting. Salah satunya kita paham terhadap wilayah tersebut, ya. Terus kita udah punya support system sehingga kalau misalnya kita kerjasama dengan pihak ketiga, ya, itu bisa maksimal gitu dilakukan. Terus kita punya koneksi dengan agensi lain, ya. Misalnya kita tahu agensi di Kota Bekasi ada 50 dan kita kenal ke 50-50-nya, kita bisa ajak untuk bantu masarin produknya developer tersebut gitu. Ya, terus kemudian sebagai konsultan pemasaran biasanya kita menyiapkan strategi dari awal, ya. Strategi pemasaran penjualannya gimana, channel yang mau dipakai apa, budgetnya berapa, terus tiap bulannya mau seperti apa, target penjualannya seperti apa, terus kemudian cara-cara menjualnya gimana, cara dapetin konsumennya gimana, sehingga developer yang menggunakan jasa kita merasa mendapatkan benefit dan terjadi simbiosis mutualisme. Ya, kemudian misalnya kita punya member aktif 1.000 gitu, nah itu bisa dijadikan sebagai value proposition kita. Nah di bisnis model yang seperti ini, ya, revenue stream-nya bertambah tuh, fee hasil penjualan dapat, fee dari lead agent dapat, ya. Biasanya ini disebut dengan bonus, ya. Kalau agent jualan, agensi lain jualan, kita bisa dapat bonus juga. Ya, jasa konsultan juga kita bisa dapetin, terus jasa sebagai wakala penjualan, ya, misalnya kita ditunjuk jadi tim in-house-nya, ya, itu bisa juga ngambil jasa atau biaya. Terus jasa training, misalnya developernya, oh saya nggak mau pakai jasa teman-teman deh, kita mau trainingin aja tim kita, ya kita bisa sediain juga gitu, ya. Apalagi kalau kita sudah jadi spesialis, biasanya bisa dikomersilkan, ya. Kemudian jasa iklan, jasa konten, ya, atau dari bonus-bonus penjualan, ya, biasanya kita bisa dapetin pemasukan, dan ini jadi revenue stream yang sangat banyak, ya. Ini kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 7 sumber pemasukan. Ya, ini signifikan. Terus kemudian cost structure ya sama biasanya, gaji karyawan, biaya operasional, sewa tempat, biaya logistik transport, biaya iklan, aktivitas promosi, komisi, insentif, sama reward. Itu biasanya jadi biaya kita. Nah, sebisa mungkin cost structure ini hati-hati. Kalau bisnisnya masih awal-awal, usahakan tidak fix. Ya, usahakan semua diambil dari basis fee yang didapatkan. Jadi kalau dapat sama-sama happy, kalau nggak dapat ya sama-sama happy juga. Gitu. Jadi bahasanya apa tuh? Susah senang dinikmati bersama di awal-awal. Ya biasanya begitu. Nah, kemudian key partners, ya, key partners, developer, investor, kontraktor, notaris, ya, karena sekarang kita sebagai konsultan makin besar nih tanggung jawab sama tugasnya. Ya kadang-kadang kita ngurusin yang lain-lain. Kita punya agensi properti lain, agent independen, ya, member, makelar tanah, ya kadang-kadang, dan yang lain-lainnya. Nah ini kalau BMC-nya atau bisnis modelnya untuk konsultan pemasaran. Jadi bisa dijadiin satu sama yang pertama yang cuma jualan. Nah selanjutnya, ini nggak di infoin, ya cuma dikasih 2 contoh. Udah nggak apa-apa. Model bisnis soalnya ada banyak banget, ya. Teman-teman bisa pilih yang cuma sekadar jualan, jualan plus jasa periklanan, jualan plus yang jasa lain-lainnya. Jadi pilihannya ada banyak lah. Kalau teman-teman mau mau nentuin model bisnisnya, dan model bisnis ini penting untuk dipahamin sama teman-teman supaya dari awal udah jelas mau fokusnya apa. Kalau nantinya berubah setelah berjalan 6 bulan, setelah 1 tahun, asal bisnis modelnya sudah clear dari awal, insya Allah hasilnya juga signifikan. Ya, karena kita udah ngalamin, ya, salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini karena kita pengen banyak teman-teman prosyar, ya, yang bisnis agensinya, ya, setelah dibagi-bagi hasilnya dengan para agent, para membernya, ya, hasilnya dalam 1 tahun masih lebih dari 1 miliar. Ya, insya Allah teman-teman semua bisa bisa mencapai itu semua, ya. Tentunya dengan rezeki yang halal, keberkahan akan datang,
dan insya Allah berlimpahan akan datang dengan sendirinya juga. Nah, berikut juga beberapa pola kerjasama yang bisa dipakai agency dengan developer. Yang pertama tadi ini kita sebagai lead agency ya, kita sebagai lead agency biasanya mimpin agensi A, agensi B, agensi C ya, dia punya agent atau member. Ya, ini biasanya efektif kalau kita sebagai lead agent ya punya networking luas ya. Terus kita juga spesialis wilayah dan memiliki kepala agensi yang mumpuni ya, artinya ada nanti yang koordinir. Karena kalau nggak ada yang koordinir, wah bahaya tuh nanti. Hasilnya bisa amburadul ya, koordinasinya berantakan dan lain sebagainya. Ya, dan kalau bisa kepala agensi kita orang yang dikenal sama agensi lain, atau kalau memang belum dikenal maka kita edifikasi di awal-awal supaya dikenal sama para agensi yang lain. Ya, terus kemudian biasanya menggunakan sistem ujroh ya untuk lead agensinya, ada insentif penjualan, terus kemudian ada bonus. Ya, jadi revenue stream-nya lumayan, ada 3. Kalau kita jualan sendiri juga ada fee sendiri. Ya. Terus kemudian agensi eksklusif. Kalau kita ngerasa kita nggak bisa nge-lead agent lain, ya kita fokus aja sebagai agent eksklusif. Ya, biarin lead agency dipegang sama agent lain, ya kita fokus, kita minta jalur khusus ke developer, nggak lewat lead agentnya, tapi langsung ke developer. Ya, langsung ke developer, kita minta akad khusus, kita punya tim lapangan sendiri, kita punya pasukan, ya kita bisa jualan dalam jumlah tertentu karena kita nggak biasa jadi lead ya, kita fokus jualan. Nah, itu bisa silakan nego langsung sama developer ya. Pola ini juga efektif kita memiliki database banyak ya, tim online-nya banyak ya, offline-nya juga banyak, sehingga kita bisa fokus untuk jualan. Bahkan kadang-kadang kita bisa minta area tertentu sama developernya. Kita bisa bilang, oke, saya minta blok ini buat tim kita sendiri. Ya, blok ini buat tim kita sendiri, kita mau insya Allah kita habisin dalam waktu 6 bulan gitu misalnya. 60 unit 6 bulan. Berarti sebulan 10, udah kita fokus di situ. Terus kemudian dalam versi yang ini kita bisa menggunakan sistem ujroh tadi ya, insentif, bonus, atau bisa juga metode fee khusus ya, dapat fasilitas budget iklan dan sebagainya. Nah, kemudian kadang ada developer yang nggak mau pakai lead agent, dia mau turun sendiri developernya. Ya biasanya semua agent itu dibiarin langsung connect sama developernya. Nah, kalau dengan metode seperti ini ya akadnya biasanya samsaroh kan, atau akad jadi wakalah, atau akad ijaroh, macam-macam akadnya bisa dipakai gitu. Dan ini biasanya bisa jadi senjata ampuh buat agensi dalam melakukan bargaining kepada developernya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan atau dibuka sesi bertanya sama moderator? Anda kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Boleh langsung. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, ada yang... Oh ya, Pak Elvin Baharudin. Boleh, Pak. Ini Pak, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi malam ini bagus ya Pak ya, terkait dengan untuk menjadi agensi ya. Iya Pak, betul. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tuh Pak, yang pertama bagaimana kita memulai sesuatu untuk menjadi agensi itu terkait dengan kerjasama dengan developer tadi ya, kan ada yang kerjasama dengan developer tuh. Ya, betul. Apakah memang kita bisa pribadi ataukah memang harus berupa badan usaha juga atau seperti apa? Itu yang pertama Pak. Ya. Mulainya ya, jadi startnya untuk menjalin kerjasama itu seperti apa? Supaya kita menjadi bagian dari agensi dari properti yang akan dipasarkan.
Ya. Terus yang kedua itu kalau sudah ada kerjasamanya dengan developernya, itu yang paling baik bentuk kerjasamanya seperti apa, Pak? Apakah memang ikatan kerjasamanya harus dengan hitam di atas putih atau by lisan atau seperti apa? Karena kan tentunya kan dikhawatirkan juga kalau ada dalam tanda kutip agensi-agensi yang nakal ya Pak ya dalam hal ini. Mungkin sementara itu dulu Pak, 2 pertanyaan Siap. Pak. Alhamdulillah. Syukran Pak sudah bertanya. Anda jawab ya. Yang pertama itu memulai agensi. Ya, tadi sebenarnya kalau sekarang kan kalau teman-teman di properti syariah developer banyak yang masih pemula atau member-member komunitas. Ya biasanya kalau teman-teman yang member-member komunitas ini aturannya nggak strict biasanya. Aturannya cukup fleksibel sehingga kalau teman-teman belum punya badan hukum biasanya tetap diterima. Ya, hanya saja ini kan kita ngomongin yang namanya muamalah. Ya, muamalah yang kita harapkan bisa menghasilkan rezeki yang halal, rezeki yang membawa keberkahan sehingga nanti hasilnya bisa berlimpah. Maka penting buat kita untuk jujur. Artinya gini, misalnya kita ternyata memang cuma sendirian, bukan sebagai agensi, kita perorangan, maka silahkan bertanya sama developernya, boleh nggak kita bekerja sama sebagai individu? Gitu, sebagai marketing freelance. Kalau developernya bilang boleh, maka kita tinggal berakad sama developernya. Kalau developernya bilang, oh kami tidak menerima agent independen karena kami khawatir agent independen ini sudah tergabung dengan agensi lainnya tapi daftar ke kita sebagai independen. Nah, maka kalau memang seperti itu, biasanya kita cari agensi yang ada yang sudah terdaftar, ya bisa juga kita cek sama agensinya, sistematisnya seperti apa, kayak pembagian komisi dan lain sebagainya. Kalau memang kita rasa cocok, visinya sama, misinya sama, ya kita gabung lewat mereka untuk bisa memasarkan produk tersebut. Sehingga yang berakad adalah agensi dengan developer, kemudian agensi bekerja sama dengan agent independen berakad juga gitu. Nah, metode yang ketiga biasanya bisa juga kita mulai bisnis agency ini biasanya dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak. Ya, kalau di bisnis model agency sebenarnya ada pembahasan khusus ya biasanya itu terkait jumlah tim. Jadi ada skalanya. Biasanya kalau di awal-awal itu paling ideal itu dimulai dengan tim inti berempat, 3 atau 4 orang, atau bisa juga dengan berdua, tapi berarti ada multiple job. Ya, yang pertama itu biasanya ada orang bisnis, ya, ada pemimpinnya, ada kepalanya, dia yang biasanya ngerti model bisnisnya, networkingnya bagus, punya banyak kenalan developer untuk dijualkan produknya, ya, terus bisa ngambil keputusan, bisa mimpin tim, bisa motivasi. Orang kedua biasanya orang yang menguasai digital marketing. Karena tren zaman sekarang, kita nggak bisa pungkiri, kami 90% penjualan datangnya dari online. Hanya 10% yang dapatnya dari offline, 10% juga itu di dalamnya masih yang dapatnya dari referral. Ya, jadi 90% masih online. Maka penting sekarang untuk punya salah satu partner yang menguasai digital marketing. Itu. Kalau nggak punya berarti harus bayar. Kita pekerjakan. Tapi kalau memang baru mulai terus budgetnya terbatas, ya tadi lebih baik kerjasama di antara 4 orang ini. Kenapa Anda sebut 4? Karena 4 kriteria ini jarang bisa dijadiin satu. Nah, kriteria ketiga itu biasanya orang yang jago jualan. Orang yang jago jualan. Kita pasti akan butuh orang yang jago jualan gitu. Mau sejago apa motivasinya, mau sejago apa digital marketingnya, nggak ada yang eksekusi di lapangan, maka kacau. Ya, cukup banyak agensi jago datengin leads, tapi nggak bisa closing. Akhirnya datanya kebuang sia-sia. Ya, jadi konsumennya banyak, leads-nya banyak, tapi karena dia nggak paham caranya mengeksekusi dengan tepat, ya akhirnya hasil di lapangannya nggak maksimal gitu. Walaupun
pada akhirnya rezeki sudah ditentukan sama Allah kan, sudah kita dijamin gitu. Hanya saja kita tetap ikhtiar maksimal. Nah, ikhtiarnya jadi nggak maksimal karena kita nggak punya orang yang paham terhadap bagaimana cara menjual yang baik tadi. Makanya saya selalu pisahin antara pemasaran sama penjualan. Ya, biasanya tim digital udah masuk ke bidang pemasaran, tim sales itu masuknya ke penjualan karena tugas mereka mengeksekusi leads yang datang, prospek yang datang, calon konsumen yang datang, dari minat jadi beli, dari belum tahu jadi tahu, dari sudah tahu jadi punya ketertarikan membeli, ya bahkan kalau udah membeli mau ngajak teman-temannya yang lain untuk beli gitu. Nah, orang keempat ini biasanya orang yang ngerti keuangan, orang yang ngerti administrasi, orang yang ngerti tentang legal, karena biasanya pada saat nanti agensinya besar, ya masalah di keuangan sama di legal itu jadi krusial gitu. Karena kalau masih dihandle manual biasanya nantinya akan nimbulin masalah di kemudian hari. Yang paling sering salah perhitungan komisi atau kita telat nagih ke developer padahal udah waktunya dibayar gitu. Karena kita nggak nagih, developernya santai. Agentnya bukan gara-gara cuma lewat 1 hari langsung mikirnya, oh jangan-jangan duitnya dipakai nih sama kepala agensinya padahal belum ditagih gitu. Iya. Akhirnya nimbulin masalah. Makanya keempat orang ini penting. Nah, nanti setelah 4 orang ini ada, ya atau minimal 4 keahlian ini dimiliki sama minimal 2, 3, atau 4 orang, maka mulai rekrut member, ya. Kalaupun cuma berdua tapi dua-duanya nguasain separuh-separuh ya nggak apa-apa. Habis itu rekrut marketing freelance untuk bantu maksimalin jualan. Sehingga bisa disebut sebagai agency. Jangan nanti cuma berempat ngakunya agency gitu. Karena nanti berhubungan sama yang tadi terkait keberkahan itu. Sayang kalau keberkahannya hilang. Padahal jualannya banyak tapi entah duitnya habisnya kemana gitu, nggak ada kelihatan ujungnya. Nah, yang kedua tadi bentuk kerjasama itu wajib tertulis, ya. Walaupun kadang-kadang zaman sekarang udah nggak perlu lagi tertulis, tapi bisa secara digital. Akadnya via Google Form itu yang biasa dilakukan sama developer. Gitu. Jadi dibuat akadnya dalam bentuk perjanjian elektronik ya, pakai Google Form. Terus nanti disebar ke agent-agent yang mau kerjasama, dia tinggal isi formulirnya, terus dimasukin centang khusus di bawah gitu, tanda menyetujui atau tanda tangan gitu. Karena penting sekali untuk berakad ya, karena sebelum berakad nanti akan jadi masalah. Kalau kita sekarang kalaupun ada yang menzolimi ya, artinya di akhirat nanti kita tinggal tagih dah tuh, karena udah ada akadnya jelas. Nah, selain itu kalau kita mau proses juga kalau tertulis lebih enak gitu. Dan kalaupun nggak perlu sampai terjadi kezoliman ya, pas ada yang miss saling ngingetin, kita kembali ke akad gitu. Karena sesama muslim harusnya saling menjalankan akad yang sudah disepakati bersama. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bang Usman Kang dari Makassar. Oh, Masya Allah. Silakan Kang Usman. Ya, yang saya mau tanyakan mungkin mengenai perekrutan member agensi. Lebih efektifnya kira-kira apakah kita perbanyak member, artinya perekrutan banyak, nanti terseleksi yang mana kualitasnya bagus, itu kemudian kita saring. Ataukah yang kedua, kita rekrut member hanya beberapa saja, kemudian kita bentuk sendiri sehingga punya kualitas yang bagus. Kira-kira efektif yang pola mana kira-kira, Bang? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya ngena banget ini. Jadi memang ini kedua hal yang sebenarnya harusnya dilakukan bersama-sama. Ya, jarang sekali kita ngerekrut 10-10-10-nya bagus.
Normalnya ada statistik yang paling umum terjadi. Kita rekrut 100, itu akan ketemu 30 anggota aktif. Ya, akan ketemu 30 anggota aktif. Tapi ingat loh, ini mereka hanya aktif. Aktif merespon, aktif posting, aktif jalin ukhuwah di grup gitu. Aktif promosi. Nah, dari 30 yang aktif biasanya nanti akan ketemu sendiri 10 orang ya yang fokus. 10 orang yang fokus. Kenapa? Karena 20-nya mungkin punya pekerjaan lain, punya aktivitas lain. Nah, ada 10 orang yang fokus. Dari 10 orang yang fokus ini ya, biasanya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 orang yang jualan. Gitu. Nah, dari 3 sampai 5 yang jualan ya, ini biasanya nanti ketemu lagi satu orang yang aktif beneran. Gitu. Dia aktif, dia fokus ya, dia aktif, dia fokus, terus kemudian dia jualan. Nah, ini adalah orang-orang yang kita cari dan harus kita kaderisasi. Artinya, tetap yang pertama cari member sebanyak-banyaknya tapi sesuai kapasitas kita. Sesuai kapasitas itu maksudnya gimana? Kan abis direkrut, kita harus develop mereka. Kita harus training mereka, kita harus bekalin mereka supaya mereka bisa menjadi tenaga pemasar dan tenaga penjual yang handal. Ya, mereka bisa jadi partner kita yang sama-sama simbiosis mutualisme, saling nguntungin kedua belah pihak. Ya, mereka bisa jadi saudara kita dalam Islam, ya. Kemudian kita bisa saling menopang satu sama lain, ya, sehingga mimpi-mimpi yang kita pengen capai bersama bisa terjadi gitu. Nah, maka tetap rekrutnya secara rutin dan berkala. Kalau di kita itu kita rekrut minimal 100 orang per bulan. Gitu. Kenapa kita rekrut 100 orang per bulan? Karena kita mau cepet-cepet dapetin satu orang yang aktif. Masya Allah. Gitu. Jadi kita rekrut 100 orang, kita sudah punya sendiri tim yang training. Makanya tadi dibutuhin 4 orang tadi. Kalau orangnya cuma satu, handle semuanya, biasanya setelah 6 bulan, tepar. Cenderungannya begitu. Dan biasanya kita nanti pusing sendiri tuh, member tambah banyak, ngurusinnya tambah banyak. Yang tadinya kita bisa fokus nyemangatin, kita bisa fokus kasih dorongan, kita bisa kasih konten-konten yang bagus, karena jumlah membernya kebanyakan, akhirnya kita cuma capek trainingin orang. Nah, nanti pada saat sudah di training, ya kita juga jangan lupa, ini kan sifatnya mereka freelance. Jadi siap-siap kita kehilangan orang-orang yang bagus ini. Makanya penting jalin ukhuwah yang kuat, punya visi sama misi yang sama-sama kuat, sehingga dia nggak ngerasa perlu untuk pindah. Ngapain pindah? Orang di sini sudah sevisi, di sini sudah sejalan, dan kita punya metode yang sama gitu. Jadi memang salah satu yang jadi tantangan itu bagaimana ngebuat orang stay. Ya, kita pun ngalamin di 2 tahun pertama waktu kita bentuk, itu kehilangan orang-orang hebat yang kita punya. Ya sekarang udah pada jadi agency atau jadi tim developer. Ya alhamdulillah. Dan hubungannya baik sampai hari ini. Hubungannya baik sampai hari ini karena pisahnya juga baik-baik. Ya ada juga yang memang pisahnya mungkin mispersepsi, atau ada yang pisahnya juga ada rasa sakit hati, ya macam-macam lah. Semua bisa terjadi gitu. Cuma poinnya, untuk mendapatkan tim yang solid, ya, agensi itu butuh minimal, kalau mau dapat revenue yang konsisten ya, konsistennya konsisten dalam jumlah yang banyak. Contoh sederhana, Anda sebut kita mau dapat omset 5 miliar sebulan. Ya, kalau di Jabodetabek 5 miliar nggak terlalu sulit. Barangnya harganya 300, kita fokus sampai yang jualannya 600 juta. Berarti kalau kita ambil tengahnya 500 juta, kita butuh 10 unit yang terjual. Kalau butuh 10 unit yang terjual, berarti butuh 20 orang ya yang aktif jualan dan konsisten. Berarti yang tadi 1 orang per 100 tadi. Nah, berarti kita harus cari member itu ngerekrut sampai 3.000. Dengan 3.000 kemungkinan besar ya insya Allah kita akan ketemu kurang lebih sekitar 30
sampai 50 penjual aktif. Nah, penjual aktif ini yang secara konsisten akan ngebuat revenue tim kita berjalan dengan lancar. Nah, kalau tadi punya 3.000 member, kayaknya nggak mungkin kalau kerja ini sendiri. Itu biasanya udah punya minimal 2-3 admin yang bantuin ngupdate tools, yang bantuin akad, yang bantuin ngumpulin data penjualan konsumen ya. Kalau jualan cuma satu, ngumpulin data konsumen gampang gitu. Begitu jualannya sebulan konsisten 10-20 unit, ngurusin satu konsumen biar verifikasi sama developer aja butuh waktu bisa 1-2 minggu gitu. Jadi tim yang solid ini akan jadi hal yang penting gitu. Sehingga tadi kalau memang mau ngerekrut ya disesuaikan sama kapasitas kita. Kira-kira habis kita rekrut, kita bisa trainingnya seperti apa. Dan udah ada timnya belum? Kalau belum ada, Anda nggak saranin rekrut banyak-banyak. Karena nanti percuma. Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, akhirnya mereka nggak jadi ikutan jualan, nama agensi kita juga jadi jelek. Gitu. Jadi saran Anda memang yang paling baik, rekrut sesuai kapasitas, tapi rekrut secara rutin, karena nanti dengan sendirinya akan ketemu orang-orang yang bagus ini. Nah, orang-orang yang bagus sebisa mungkin dijadikan sebagai tim inti. Ya, maka ukhuwahnya mesti diperkuat, sering diajak ketemu, sering diajak diskusi baik online maupun offline. Kalau sekarang nggak bisa offline, diskusinya secara online. Ya, bisa juga diskusi secara rutin, pengembangan bisnis, pengembangan tim gitu. Terus diberikan insentif tambahan gitu. Karena mereka udah mau bantu ngurusin. Ya, karena ini kan sifatnya sistemnya rata-rata kerjasama teman-teman yang biasanya ada di lapangan. Jarang yang di ujroh. Ya, kalau kami kan memang bisnisnya udah sampai di level tertentu sehingga kita berani ujroh gitu. Ya, sebagai informasi, kos bulanan kita untuk gaji itu kurang lebih sekitar 70-80 juta satu bulan. Gitu. Karena model bisnisnya yang kita pakai udah ketemu polanya. Polanya udah ketemu sehingga dengan biaya operasional kurang lebih sekitar 120-150 juta sebulan, ya itu ketutup dari revenue stream yang kita dapetin gitu. Dan selisih buat manajemennya masih lebih dari cukup gitu, sehingga secara bisnis walaupun cost-nya besar, income-nya juga besar, jadi balance. Kan poinnya dalam bisnis selisih uang masuk sama selisih uang yang keluar, selisih uang keluar harus lebih sedikit daripada uang yang masuk supaya bisnisnya bisa surplus dan bisa bertahan. Nanti makanya ada masa survival, biasanya survival tuh 1-3 tahun. Ya, itu biasanya survival. Habis itu bisa juga ada yang cuma dalam waktu 1 tahun survivalnya, atau ada juga yang 2 tahun yang rata-rata, setelah itu masuk ke tahap growth, mulai tumbuh. Atau bisa jadi dikonsistenkan dulu. Ya, habis survival dia masuk ke konsisten, setelah konsisten dia masuk ke growth, habis growth dia masuk ke sustainable, ya, tumbuh secara konstan, baru nanti terakhir ada satu titik di mana ada yang namanya quantum leap. Ya, lompatan kuantum. Biasanya bisnisnya naik secara multiple. Ya, salah satu caranya revenue stream-nya dibanyakin. Gitu. Atau ada dua revenue stream yang besar. Misalnya tadi kayak kalau di kita ya ini bisnisnya ada unit bisnis baru. Revenue stream-nya bisa meningkat secara signifikan. Gitu. Atau buka cabang baru. Contoh misalnya udah buka di Jabodetabek, buka juga nanti di wilayah Bandung, buka lagi di wilayah Jawa Timur, buka lagi di wilayah Jawa Tengah, buka di wilayah Sulawesi dengan brand yang kita sudah punya. Gitu. Sehingga nggak perlu capek-capek lagi bangun brand. Itu kurang lebih jawabannya. Siap. Bisa satu lagi, Kang? Gimana tuh? Mengenai anggaplah kalau dalam agensi ada 4 orang yang kerjasama. Nah, kalau di DAF sendiri dalam pembagian ada anggaplah 4 orang itu, apakah porsinya disamakan atau tergantung dari job desk-nya masing-masing? Maksudnya Tergantung dari pembagian. Tergantung dari job desk. Berarti tidak mesti rata begitu. Di DAF itu cuma 2 pemiliknya.
Ana sama sahabat Ana, dia jadi pengawas, Ana jadi apa namanya CEO-nya. Nah, kemudian ke bawahnya kita nggak partnership, tapi lebih ke ujroh gitu. Siap. Nah, kalau yang masih basisnya kerjasama, saran Ana sesuai kompetensi. Nanti bisa disesuaikan. Kan ada kompetensi, ada modal biasanya. Ya, ini Ana Syukron. baca yang dari chat ya, Afwan kan. Ana baca Ya. dari chat. Oh, sejarah memulai bisnis developer. Kalau yang developer nanti insya Allah di waktu yang lain ya. Karena kalau yang developer pembahasannya khusus. Oh, terus ada dari Kang Agus. Untuk besaran sistem fee dari tipe kerjasama dengan developer. Ini macam-macam biasanya. Developer juga kalau ngasih kita sesuai kapasitas kita ya. Kalau agent-agent baru biasanya developer kasih 2,5 sampai 3,5% normalnya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau udah proven ya kayak alhamdulillah Dav kalau di Bekasi udah dikenal apa namanya bisa jualan secara konsisten ya. Makanya kita kalau dapat dari developer itu fee-nya sekitar 3,5 sampai 5%. Ya tergantung posisi kita di situ sebagai apa gitu. Nah, kemudian bahkan ada juga kalau kita jadi wakalah, kita mintanya ujroh yang fix. Kita nggak mau fee-nya ditambah. Padahal kadang-kadang bisa fee-nya ditambah jadi 7% atau jadi 8% gitu. Bahkan kalau kita dijadikan sebagai wakalah dan budget pemasaran penjualan dari kita semua, ya itu bisa minta sampai 10% nggak apa-apa. Karena developer udah nggak perlu lagi ngeluarin biaya apa-apa, tapi kita komit bisa menghasilkan penjualan, terus kemudian kita bisa komit memverifikasi konsumen-konsumennya. Jadi semuanya kita yang ngurus, developer terima beres saja sampai selesai. Tapi ya tanggung jawabnya jadi besar, ya khususnya pada saat verifikasi konsumen, karena verifikasi nggak bisa sembarangan. Ya, kalau kita biasanya verifikasi kita lepas ke developer karena menghindari apa namanya, kita nggak pernah ngelolosin semua konsumen soalnya. Jadi yang memang sesuai kapasitas aja, kalau nggak sesuai kita nggak berani. Gitu. Terus untuk developer pemula, bagaimana mengetahui performa agensi properti yang akan menjadi partner? Ya paling gampang tanya aja, udah pengalaman jualan di mana saja, berapa unit yang terjual, terus kemudian kita tinggal cross check ke developernya. Ya itu cara yang paling sederhana. Cara lainnya ya kita bisa tanya sama teman-teman agensi lainnya, performanya si apa namanya agensi tersebut, atau datengin kantornya. Biasanya developer yang jualannya banyak keumumannya sudah punya kantor ya, biasanya juga timnya banyak, timnya konsisten apa namanya punya kegiatan rutin ya. Contoh paling sederhana SPS contohnya ya, Saudagar Properti Syariah, itu kantornya di Yasmin ya, di Yasmin kantornya selalu rame timnya. Kemudian kalau tiap ada aktivitas gathering konsumen, ya SPS termasuk salah satu yang kalau kirim konsumen banyak ya. Terus Spirit juga, Kang Tateng itu salah satu agensi paling senior yang ada di properti syariah ya. Udah berpengalaman jualan se-Indonesia, jadi nggak cuma se-Jabodetabek. Ya kalau kayak DAF kita spesialis Jabodetabek. Di luar Jabodetabek kita biasanya nggak ambil karena kita belum punya apa namanya kapasitas untuk menjual di luar Jabodetabek. Biasanya kita cuma jasa konsultan propertinya atau jasa konsultan digitalnya aja gitu. Terus tools untuk kontrol atau evaluasi kinerja agensi sebenarnya sederhana sih. Agensi itu kita paling sebenarnya kebanyakan agensi jarang yang mau dikontrol ya, karena hampir semua agensi nggak ada yang diujroh ya, sifatnya apa namanya berbasisnya ujroh kalau berjualan aja. Jadi akhirnya kalau dipaksa-paksa untuk ngelakuin ini dan itu mereka biasanya nggak mau. Tapi salah satu cara yang bisa kita cek ya, salah satunya adalah melihat postingannya mereka. Makanya biasanya akun Instagram kita ya atau akun Instagram kepala divisi kita itu connect sama agensi-agensi, jadi bisa dipantau agensinya promosiin produk kita nggak sih gitu. Itu satu. Terus kedua biasanya kita lihat apa namanya status-status WhatsApp-nya ya, status WhatsApp-nya jualan nggak sih produk kita.
gitu. Terus ketiga, ngirimin konsumen buat appointment survei, ya ngirim jadwal survei, ya itu biasanya kita notifikasi. Oh ini agensi-agensi yang khusus, bahkan kita kasih treatment khusus, ya agensinya tanpa diketahui agensi lain suka kita undang makan, ya kita traktir makan di tempat yang kira-kira bisa menyenangkan teman-teman agensi ini gitu. Terus kita suka ngadain kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat ukhuwah kita gitu, atau jalin silaturahmi sehingga agensinya betah jualan sama kita. Dan nanti biasanya setelah jualan, itu tinggal pinter-pinternya developer tuh. Karena terkadang ya ada beberapa kali agensi yang akhirnya malas jualan karena komisinya telat, atau dibayarnya separuh-separuh, atau dibayarnya dicicil, padahal kewajiban agensi sudah selesai terhadap tugasnya, yaitu ngumpulin data, verifikasi konsumen, sampai konsumen akad bayar DP. Nah, kalau sudah haknya kewajibannya ditunaikan, maka developer wajib menyelesaikan kewajibannya, sehingga hubungannya simbiosis mutualismenya berjalan lancar. Ya alhamdulillah kalau kami baik itu di DAF atau Enprosure itu jaga banget tuh soal itu. Itu makanya alhamdulillah agent-agentnya awet sama kita. Ya, mereka tetap pasarin produk kita, di beberapa produk project kita diprioritasin sama mereka gitu. Dan kita pun kadang-kadang secara rutin ya, bukan kadang-kadang, secara rutin ngasih reward sama agent-agent, atau juga kita kasih dalam bentuk support, misalnya agentnya kita kasih budget iklan untuk bisa ngiklan, nanti tinggal di reimburse ke kita gitu. Jadi macam-macam tekniknya supaya agensi ini bisa maksimal. Ya, tapi kalau dievaluasi, cara paling gampang evaluasinya dari berapa yang dikirim dan berapa yang closing. Ya, cuma kalau secara general ya kita bisa lihat postingan-postingan mereka gitu dan seberapa aktif mereka di grup. Kemudian ada dari Kang Dadai Hidayat, saat ini saya sebagai freelance marketing mohon nasihat tips yang seharusnya dilalui proses yang benar. Sama atau mengkonversi di orang yang sudah tertarik ya jadi pembeli, karena seringkali banyak cuma yang pada kirim-kirim data tapi datanya nggak bisa diolah gitu, datanya nggak maksimal sehingga pada saat datang ternyata DP-nya nggak sesuai, cicilan nggak sesuai dan lain sebagainya sehingga nggak bisa maksimal. Maka kemampuan memasarkan, kemampuan jual ya, terus kemampuan komunikasi ini penting ya. Kemampuan komunikasi itu penting karena nanti pada saat chat itu komunikasi yang berperan. Ya kita harus memposisikan seakan-akan kayak kita ngobrol sama orangnya secara langsung walaupun via chat. Ya jadi sering-sering jadi chatnya seakan-akan kayak sama teman atau sama klien kita atau sama vendor kita atau sama siapapun yang kira-kira deket sehingga nyambung gitu. Ya terus ya ibadahnya ilmu langitannya itu udah insya Allah antum udah lakuin lah. Kemudian juga jalin komunikasi yang baik sama developernya. Terus produknya fokus, jangan terlalu banyak yang dijual. Ya, kalau antum yakin, oh saya kuatnya jualan di segmen menengah bawah, udah fokus aja di menengah bawah. Kalau antum fokus, antum bisa jualan 10 unit per bulan, sama yang main di segmen mahal jualnya 2 unit sama gitu. Atau antum fokus jualan yang mahal gitu, tapi sebulan bisa jualan satu sekali dapat komisi 25 juta sampai 40 juta ya nggak apa-apa juga gitu. Dan pokoknya yang jelas poinnya fokus, jangan terlalu banyak postingin semuanya gitu. Karena nanti antum makan bingung sendiri. Salah satu yang bikin bingung apa? Pada saat leads-nya masuk, nanya yang satu nanya produk A, satu nanya produk B, satu nanya produk C, satu nanya produk D, dan seterusnya. Kita nggak nguasain produk semuanya dengan baik, ya waalaikumsalam gitu. Data aja masuk tapi nggak bisa kita olah. Dan itu rugi banget karena zaman sekarang konsumen ini terlalu cepat berpindah ke lain hati. Contoh, dia habis klik Instagram antum jawabnya lama, dia klik lagi sebelahnya, udah tinggal pencet back, klik, connect ke nomor teleponnya, dia tanya lagi gitu. Dan seringkali itu terjadi sama teman-teman. Ya, akhirnya service excellence itu jadi hal yang penting. Ya. Terus bisnis model agency dari Kang Erif. Oh, Erik Febri nih.
Bisnis model agency bila antara properti primary dan secondary apakah bisa jadi satu dengan memiliki ciri khas unik. Nah, ini agak berat nih. Biasanya yang main primary jarang jualan secondary dan yang main secondary jarang jualan primary. Kenapa? Karena karakter konsumennya beda banget. Ya, konsumen primary itu biasanya orang-orang yang baru beli rumah pertama, ya, sehingga kadang enggak terlalu banyak minta gitu. Tapi kalau yang beli secondary biasanya udah nanya spesifik, sudah tahu apa yang dia mau, udah tahu wilayah yang mau dia beli, ya. Terus juga biasanya kalau yang secondary ini sudah tahu, sudah pengen lingkungan-lingkungan yang udah jadi. Nah, sehingga ini dua hal yang bertolak belakang. Jadi akhirnya nggak mudah untuk bisa dijalanin bareng-bareng. Biasanya kalaupun dijalanin bareng-bareng, maka ada orang yang berbeda yang eksekusinya. Agensinya nggak apa-apa sama, tapi di bawahnya timnya ada beda, ada dua gitu. Ada tim khusus primary, ada tim khusus secondary. Karena jujur aja yang biasa main primary itu jualan secondary rata-rata setengah mati. Kenapa? Karena kebanyakan jualnya imajinasi, jualnya visi, jualnya gambaran masa depan. Sementara kalau udah barang secondary, itu jualannya tentang real, tentang lingkungan yang udah jadi, keutamaannya beda gitu. Ya, jadi biasanya jarang ada yang bisa ngelakuin bareng dan dua-duanya berhasil. Biasanya salah satunya yang berhasil. Maka bisa ditentukan pilihannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Pas jamnya jam 10. Ya. Ana izin, mohon maaf kalau ada salah ya. Ana kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pertanyaan tadi terjawab ya. Baik. Jazakallahu khairan Pak Vito atas ilmunya. Semoga dapat menjadi amal kebaikan dan juga dapat mendapatkan keberkahan atas usaha antum. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di live webinar Akademi Properti Syariah hari ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat Allah dapat memudahkan setiap usaha dan dapat memberkahi juga setiap usaha yang sedang kita lakukan. Ya, insya Allah teman-teman kalau misalnya nanti mau tahu lebih lanjut mengenai agensi properti syariah, insya Allah akan ada kelas agensi yang akan diadakan oleh Akademi Properti Syariah mulai tanggal 5 November nanti. Akan ada 12 pertemuan juga di sana, jadi bisa lebih detail lagi, teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi mengenai agensi properti syariah. Insya Allah nanti pemateri juga ada dari Pak Vito, ada dari tim agensi DAF, dari tim konsultan. Insya Allah dapat sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Selanjutnya, mungkin untuk informasi jika ingin mendaftarkan di kelas agensi bisa chat di web di grup aja ya. Insya Allah nanti akan direspon cepat. Untuk kelas informasi kelas APS lainnya ada di Instagram Akademi Properti Syariah. Jangan lupa untuk follow ya teman-teman ya. Baik, mungkin karena udah cukup malam, sudah pukul 10 malam. Saya ingin ucapkan terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.